Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Rizky Lestari dari kelas B dengan NIM 1901030021 dan kelompok ketiga. Di sini saya akan mempresentasikan asuhan keperawatan pada pasien Nyonya S dengan fraktur femur kiri. Untuk definisinya, yaitu fraktur femur adalah terputusnya kontinuitas batang femur yang biasa terjadi akibat trauma langsung, trauma tidak langsung, dan kondisi patologis. Untuk contoh trauma langsung yaitu kecelakaan lalu lintas dan jatuh dari ketinggian, dan biasanya paling sering dialami oleh laki-laki. Patah pada daerah ini dapat menimbulkan pendarahan yang cukup banyak dan mengakibatkan penderita jatuh dalam syok. Untuk pathway-nya yaitu disebabkan oleh trauma langsung, trauma tidak langsung, dan kondisi patologis, lalu menyebabkan fraktur. Dan terjadi diskontinuitas tulang, menyebabkan perubahan jaringan sekitar dan perubahan fragmen tulang, lalu terjadi deformitas dan muncul masalah keperawatan gangguan mobilitas fisik. Dan yang kedua, fraktur menyebabkan pergeseran fragmen tulang, lalu muncul masalah keperawatan nyeri akut. Untuk analisis datanya yaitu yang pertama, pasien mengatakan nyeri pada bagian kaki kiri karena jatuh dari motor. Data objektifnya, nyeri timbul saat gerakan, nyeri seperti ditusuk-tusuk, regionnya femur dextra, skala 6, time-nya hilang timbul, dan pasien tampak meringis. Masalah keperawatan yang muncul yaitu nyeri akut, dan etiologinya agen pencedera fisik. Untuk data yang kedua yaitu pasien mengatakan nyeri dan tidak mampu menggerakkan kaki sebelah kiri. Untuk data objektifnya, rentang gerak ROM menurun, gerakan terbatas. Masalah keperawatannya yaitu gangguan mobilitas fisik dan etiologinya kerusakan integritas struktur tulang. Diagnosa keperawatan yang muncul yaitu nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisik, dan yang kedua yaitu gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan kerusakan integritas struktur tulang. Intervensi keperawatan yaitu yang pertama, nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisik. Setelah dilakukan tindakan keperawatan, diharapkan tingkat nyeri menurun dengan kriteria hasil yaitu keluhan nyeri yang awalnya cukup meningkat menjadi cukup menurun, meringis yang awalnya cukup meningkat menjadi cukup menurun. Untuk intervensinya yaitu manajemen nyeri, observasi, identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, dan intensitas nyeri. Identifikasi skala nyeri, identifikasi respon nyeri nonverbal. Untuk edukasinya, ajarkan teknik non-farmakologis untuk mengurangi nyeri, dan kolaborasinya yaitu kolaborasi pemberian analgetik. Untuk intervensi diagnosa keperawatan yang kedua yaitu gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan kerusakan integritas struktur tulang adalah setelah dilakukan tindakan keperawatan diharapkan mobilitas fisik meningkat dengan kriteria hasil, pergerakan ekstremitas yang awalnya cukup menurun menjadi cukup meningkat, dan nyeri yang awalnya cukup meningkat menjadi cukup menurun, gerakan terbatas yang awalnya cukup meningkat menjadi cukup menurun. Intervensinya yaitu dukungan mobilisasi. Untuk observasinya, identifikasi adanya nyeri atau keluhan fisik yang lain. Terapeutiknya yaitu fasilitasi aktivitas mobilisasi dengan alat bantu. Libatkan keluarga untuk membantu pasien dalam meningkatkan pergerakan. Implementasi keperawatannya yaitu monitor tanda-tanda vital, mengidentifikasi skala nyeri, lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, dan intensitas nyeri. Yang ketiga yaitu mengidentifikasi respon nyeri nonverbal. Yang keempat, mengajarkan teknik non-farmakologis untuk mengurangi nyeri. Yang kelima, pemberian analgetik. Untuk diagnosa kedua yaitu implementasinya mengidentifikasi adanya nyeri dan atau keluhan fisik yang lain.
Yang kedua, memfasilitasi aktivitas mobilisasi dengan alat bantu. Yang ketiga, melibatkan keluarga untuk membantu pasien dalam meningkatkan pergerakan. Untuk evaluasi keperawatan pada hari pertama yaitu 27 Desember 2021 yaitu pasien mengatakan nyeri di bagian kaki kiri, nyeri timbul saat gerakan, nyeri seperti ditusuk-tusuk, regionalnya femur dextra skala 6, time-nya hilang timbul, tekanan darah 140/90 mmHg, nadi 90 kali per menit, RR-nya 20 kali per menit, suhunya 36 derajat Celcius, SpO2-nya 98%. Lalu mengajarkan teknik nafas dalam, pasien tampak meringis menahan nyeri, pasien bersedia diinjeksi analgetik yaitu injeksi ketorolak. Masalah keperawatan nyeri akut belum teratasi dengan kriteria hasil yaitu keluhan nyeri cukup meningkat, targetnya cukup menurun, dan akhirnya masih cukup meningkat. Untuk meringisnya juga belum teratasi, masih cukup meningkat, targetnya yaitu cukup menurun. Untuk planningnya yaitu monitor tanda-tanda vital, 2 mengidentifikasi skala nyeri, lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, dan intensitas nyeri, 3 mengidentifikasi respon nyeri nonverbal, 4 mengajarkan teknik farmakologis untuk mengurangi nyeri, 5 pemberian analgetik. Untuk diagnosa keperawatan yang kedua yaitu pasien mengatakan nyeri di bagian kaki kiri. Objektifnya aktivitas pasien dibantu keluarga memasang pagar tempat tidur. Masalah keperawatan gangguan mobilitas fisik belum teratasi dengan kriteria pergerakan ekstremitas yang awalnya cukup menurun, targetnya cukup meningkat, dan akhirnya masih cukup menurun atau 2. Kriteria hasil yang kedua yaitu nyeri yang awalnya cukup meningkat, targetnya cukup menurun, masih di angka 2 yaitu cukup meningkat. Gerakan terbatas yang awalnya cukup meningkat, targetnya cukup menurun, juga masih di angka 2 yaitu cukup meningkat. Planningnya yaitu 1 mengidentifikasi ada nyeri atau keluhan fisik yang lain, yang kedua memfasilitasi aktivitas mobilisasi dengan alat bantu, 3 melibatkan keluarga untuk membantu pasien dalam meningkatkan pergerakan. Untuk evaluasi hari kedua yaitu tanggal 28 Desember 2021, diagnosa pertama, pasien mengatakan nyeri di luka bekas operasi. Kenapa di luka bekas operasi? Karena setelah saya melakukan pengkajian pada jam 11 siang dan sorenya dilakukan operasi ORIF. Untuk objektifnya, nyeri timbul saat gerakan, nyeri terasa berdenyut, femur regionnya femur dextra, skalanya 4, time-nya hilang timbul, tekanan darahnya 112/89, nadinya 99, respiration rate-nya 20 kali per menit, suhunya 36,8 derajat Celcius, SpO2-nya 98%. Dan pasien tampak meringis menahan nyeri, lalu pasien bersedia diinjeksi analgetik. Untuk masalah keperawatan nyeri akut teratasi sebagian dengan kriteria hasil keluhan nyeri yang awalnya 2 atau cukup meningkat dan targetnya 4 cukup menurun, akhirnya 3 yaitu sedang, meringis yang awalnya 2 atau cukup meningkat, targetnya 4 atau cukup menurun, akhirnya juga 3 atau sedang. Planningnya yaitu monitor tanda-tanda vital, mengidentifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas, dan skala nyeri. Yang ketiga yaitu mengidentifikasi respon nyeri nonverbal. Yang keempat pemberian analgetik atau injeksi ketorolak. Untuk evaluasi diagnosa kedua yaitu pasien mengatakan nyeri di luka bekas operasi dan tidak ada keluhan lainnya. Pasien
Keluarga pasien membantu aktivitas pasien, misalnya untuk memiring ke kanan, atau ingin belajar duduk, dan mengganti pakaian. Pasien itu masih dibantu keluarganya sampai pulang. Masalah keperawatan gangguan mobilitas fisik teratasi sebagian dengan kriteria hasil yang pertama, yaitu pergerakan ekstremitas yang awalnya cukup menurun, targetnya cukup meningkat, akhirnya masih sedang. Untuk kriteria hasil yang kedua yaitu nyeri yang awalnya cukup meningkat, targetnya 4 atau cukup menurun, dan menjadi akhirnya masih 3 atau sedang. Dan gerakan terbatas yang awalnya 2 atau cukup meningkat dan targetnya 4 cukup menurun, akhirnya juga masih 3 atau sedang. Planningnya yaitu mengidentifikasi adanya nyeri atau keluhan fisik yang lain. 2. Melibatkan keluarga untuk membantu pasien dalam melakukan pergerakan. Misalnya juga berpindah posisi seperti tadi. Evaluasi yang ketiga, hari ketiga, yaitu pada tanggal 29 Desember 2021 atau hari terakhir, yaitu pasien mengatakan masih nyeri di luka bekas operasi, nyeri timbul saat digerakkan, nyeri terasa berdenyut, regional femur dextra, skalanya 3, time-nya hilang timbul, tekanan darah 144/86 mmHg, nadinya 96 kali per menit, suhunya 36,6 derajat Celcius, SpO2-nya 97%, respiration rate-nya 20 kali per menit, dan dilakukan injeksi analgetik atau keterolak. Masalah perawatan nyeri akut teratasi sebagian dengan kriteria hasil keluhan nyeri yang awalnya cukup meningkat, targetnya cukup menurun, menjadi akhirnya masih 3 atau sedang. Meringis yang awalnya 2, targetnya 4 atau cukup menurun, akhirnya masih 3 atau sedang. Reintervensi dihentikan karena pasiennya pulang. Untuk diagnosa yang kedua, yaitu pasien mengatakan nyeri di luka bekas operasi, aktivitas pasien masih dibantu keluarga, masalah keperawatan gangguan mobilitas fisik teratasi sebagian, intervensi juga dihentikan. Terima kasih. Maaf apabila masih banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.